3 ayat 22. Ya. Dari segi bacaan dulu tadi mengukur ulang ya, ada bacaannya Allah. Nah, tadi yang terbaca Allahu ya. Jadi bu ini beda artinya ya. Makanya diulang-ulang ya, sampai betul karena kesalahannya namanya jali atau bahasa umumnya bisa fatal. Jadi kalau dia pakai doma itu sebagai subjek, kalau pakai fathah itu sebagai objek. Nah, misalnya ya, ja'alallahu ka'bata, ja'alallahu al-ka'bah. Allah sudah menjadikan Ka'bah. Ja'alallahu Ka'bah. Ini U, ini A. Ini ada baru dua yang dites. Baru dua kan orang paham, itu dipisahin. Kasih lah ini. Ini U, ini A. Jadi subjeknya siapa? Allah. Ini kan ja'ala itu menjadikan. Nah, ini Allah, ini Ka'bah. Jadi kalau aslinya ja'alallahu Ka'bah ini apa? Allah menjadikan. Tapi kalau dia terbalik, ini A, ini U. Iya. Itu perubahan A dengan U. Makanya tilawah itu memang harus masih bertanda. Gitu ya. Jadi makanya kenapa walaupun cuma satu fathah itu diulang. Terus tadi ada harusnya bacanya harusnya inna. Inna dibaca inna gitu. Kan kelihatannya sepele, cuman karena ketahan di sini jadi panjang. Inna sama inna. Kalau ini inna itu artinya memang sesungguhnya. Ini ada tambahan nah. Jadi sebenarnya nunnya itu ada 3. Cuma maksimal itu dibacanya 2. Kalau 3 itu jadinya 2 aja. Bukan berarti jadi 3 jadi begini gitu kan. Oh berarti nunnya ada 3 enggak ya. Ini gitu ya. Berarti kalau ini ada ini sesungguhnya, kalau ini sesungguhnya kami gitu. Jadi ada kaminya ya. Misalnya ya, innallaha sesungguhnya Allah. Kalau ya, kalau itu cuma kalau dari bacaan nggak ngaruh ya dari bacaan, tapi tulisannya ngaruh ya. Contohnya misalnya ya, nah innalillahi yang paling gampang untuk innalillahi. Ini sering nih kita ngucapinnya salah, innalillahi istirja ya. Harusnya kan inna lillahi ya, inna lillahi gitu. Sesungguhnya kami milik Allah. Tapi kalau kita bacanya inna lillahi sesungguhnya milik Allah ya, jadi kami itu akan hilang ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya tadi diulang lagi. Yang repot kalau dalam bentuk hafalan. Artinya
susah ngulangnya kecuali memang ngaji. Misalnya ada imam baca alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu susah tuh membenarkan panjang pendek. Kalau katanya salah itu lebih mudah, tapi kalau panjang pendek karena apa? Memang udah hafalannya begitu. Dan yang lebih sulit itu kadang-kadang kekeh, mangkrong. Nah biasanya itu kalau udah mulai melihat gini baru nyambung. Ya. Jadi saya ada mengisi sebuah majelis taklim itu, sebuah majelis taklim baru. Sekarang mintanya Sabtu pagi, kalau nggak Ahad pagi, saya nggak bisa. Saya udah punya kegiatan dan saya nggak suka yang termasuk yang tidak suka yang ganti-ganti gitu, nggak jelas ya, perkembangan. Bilang kalau mau malam minggu karena badan isya sampai saya ada taklim juga warga ya, kalau bapak di masjid di rumah kalau mau badan maghrib sampai isya, tapi sebulan sekali aja saya mengucap ini capek. Yang kedua juga biar jangan bosan. Biasa gitu kalau taklim baru tuh saya mintanya udah sebulan sekali dulu aja, nikmatin dulu aja. Kalau suka lanjut, kalau merasa nggak cocok ya udah berhenti. Jangan usah seminggu sekali ya, lama-lama tuh muntaber mundur tanpa perintah ya kan, hilang, nggak enak kayak. Kenapa satu orang? Biasanya itu ada satu orang, dua orang. Saya beberapa tuh pengajian itu diawali dengan satu orang, dua orang, kemudian mulai bertambah. Kalau yang khusus biasanya saya batasi cuma 10 orang, jangan lebih. Jadi saya ngajar ngaji yang ba'da isya itu ngajar ngaji yang bukan tabligh, ngajar ngaji yang fokus beberapa orang. Karena lebih enak perkembangannya itu bisa kita lihat ya. Kalau lagi malas sholat ya kita ingetin tentang sholat. Kalau lagi ada masalah suami istri kita fokus masalah suami istri. Kalau ada masalah pekerjaan kita bicara tentang kerjaan, ya gitu masing-masing. Ya makanya ngajinya itu nggak terlalu banyak teori, biasanya nanya dulu gimana keluarga semua, evaluasi ibadah harian. Nah dari situ kan ketahuan tuh, ya gimana sholat isya kemarin, ya Ustaz kemarin kelatan, kenapa gini, oh iya udah selesai baru masuk materi. Kenapa kita harus on time dalam sholat? Gitu. Nah ada jamaah yang gitu. Nah saya melihat kumpul, waduh variatif nih, karena semangatnya itu adalah ngumpulin pertama kali bapak-bapak mau ke masjid. Karena ibu-ibunya banyak pengajian, RT ada, RW ada ya. Dan saya termasuk yang sering ikut pengajian di ibu-ibunya. Jadi pengajian RT itu Sabtu sore biasanya. Itu gantian tuh. RT-nya ada 6. Cuma gantian aja ya. Kan pertama Sabtu sore pada jam 4 sampai setengah 6. Nah, bapak-bapaknya enggak ada. Kemudian DKM itu ada pengajian. Isinya paling cuma 10 orang, enggak bertambah. Berkurang iya, tapi nggak nampaknya enggak gitu kan. Ngaji apaan? Ngaji juz amma. Oh ya udah, saya bilang. Terus saya dipanggil. Ya kira ada apaan? Ustaz kalau bisa ngisi. Waduh, saya udah ditembak gitu. Nggak enak dipanggil ke rumah DKM ketemu ketua DKM-nya dengan pengurus. Ya udahlah. Nah materi pertama apa? Maka materi pertama biar saya tahu ada yang suka imam tapi bacanya masih kurang bagus ya, bahkan ketika saya lagi baru datang pertama itu imamnya bacanya gini, bacanya al-ma'ud. Jadi imam ada baca gini, ara'aital ladzi yukadzibu ba'du biddin. Kira-kira ayat keduanya dia bakal baca apa? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Kisah nyata gitu kan. Nah yang belakang benerin,
Imamnya setelah ara'aital ladzi yukadzibu ba'du bidin, diam tuh imamnya. Saya tahu ragu. Ini bener apa salah gitu kan. Nah, makmumnya benerin di belakangnya dengan lebih keras. Ara'aital ladzi yukadzibu ba'du bidin. Makin bingung imamnya kan. Saya ada di pojok gitu kan. Ya, karena itu kan al-ma'un udah biasa dibaca. Harus kan ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Kalau yukadzibu ba'du bidin, alaihissallahu bi ahkamil hakim, itu ke hati. Ya. Nah, ketika pas ngaji saya kasih tahu. Jadi ternyata kalau dikasih tahu di ini bisa marah dia. Tapi ketika ngaji di sini saya bilang itu bedanya. Kalau kita lanjutin selesai kedua rakaat dan dapat 2 surat, Al-Maun major dengan atin. Itu kan surat yang biasa. Bagi saya bukan masalah menyelesaikan gitu aja lupa, bukan. Itu fitrah. Maka pentingnya kita ngaji juga, jadi enak. Bisa jadi, mohon maaf, kalau kita sholat sendiri udah cuma begitu doang. Allah Akbar. Karena nggak ada yang ngasih tahu, tapi dengan ngaji dikasih. Akhirnya saya mencoba tuh gimana sih biar pada semangat buat ngaji. Makanya saya pertama kali itu menanyakan sesuatu yang sebenarnya adalah sesuatu yang nggak pas, tapi kita merasa itu adalah sesuatu yang benar. Ya. Akhirnya mereka langsung, dari wajahnya gitu melihat, ini kalau kata ABG mumpeng, muka pengen gitu, artinya nagih dari wajahnya kelihatan nih, kayaknya bakal lanjut nih ngaji. Kalau bahasa kami di guru itu, guru-guru saya, ya, kami bukan guru saya, masih guru kami di lembaga itu, namanya itu first impression. Jadi kalau ngaji itu, kalau ngajar itu selalu awali dengan first impression. First impression itu kesan pertama, harus membuat orang senang. Jadi kalau misalnya kita ngajar, ngelihat wajah gurunya udah nggak nyaman, benar, itu bisa masalah pelajarannya. Iya, anak-anak kelas 11 udah lama nggak ketemu saya. Waktu 2 Senin yang lalu saya kumpulin tuh anak-anak kelas 11 kan 2 SMA. Saya tanya, saya evaluasi ngaji, pengajian, tapi ngaji bukan cuma sekedar ngaji. Kamu gimana rapot kemarin? Puas nggak? Ya gitu. Ya terus ada wah saya apaan yang kamu nggak yang ngedrop fisik, kenapa fisika? Gurunya. Nah ini mulai gitu, anaknya pintar tapi kalimatnya bukan pelajarannya, gurunya. Oh gitu, kenapa? Bisa dia terlalu cepat menjelasin ya, ada segala macam, tapi saya nggak menyebutkan masalahnya apa. Saya bilang coba tanamkan kecintaan kita sama guru. Sebab kalau kita udah kesan melihat gurunya juga nggak nyaman, nanti gimana dia pengen ngomong, dia pengen belajar gak bakal. Nah, makanya bapak dan ibu ketika datang kemanapun, ketika dia khotbah Jumat, karena kan nungguin yang akan khotbah Muhammad Qur'an ya lagi. Nah udah bahaya tuh. Itu namanya mental block. Ya, mental block artinya kita udah di blok Tuhan tuh. Kalau secara psikologis pikiran kita, ya dia pasti salah nih. Dia pasti begini deh gitu Pak. Ya, sama juga ketika yang ceramah adalah dia, masya Allah gitu kan, itu langsung terbuka tuh, ya kartu dindingnya itu terbuka nyaman, sehingga bisa masuk apa. Ya, makanya kita bisikan cinta dari suami atau istri itu terkenang lama biasanya. Kenapa? Karena saat otak kita lagi terbuka. Ya, tapi kita nggak bahas itu, kita main masuk sini. Tapi itu penting ya. Jadi kalau cara membenarkannya ya harus ngaji, duduk bareng ya. Sama dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sering. Bahkan itu ditulis di nisan ya. Cari di nisan karena alifnya kurang panjang. Jangan ntar pas ke kuburan melihatin. Kadang-kadang gitu ya. Jadi stimulus. Pas di kuburan bener ternyata gitu. Iya salah nih. Kayak ini kan di musolanya kantornya dia nih terkesan banget ya. Saya baru datang lah salah tulisannya gitu kan.
Nah ini sama, di tulisannya itu Allamal Qur'anu, ya tulisannya itu. Jadi Al-Quran ngajarin Allah artinya. Iya, harusnya Allamal Qur'ana, Allah mengajarkan Quran. Itu gara-gara sama aku. Jadi saya minta tuh pas lagi ceramah, tadinya pas saya ngeliat ya, saya tanya ada nggak kesalahan? Nggak ada kan? Ya karena biasanya kita tuh huruf belakang nggak tahu A, I atau U biasanya, ya kan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, belakangnya A, I atau U? I. Benar. I. Benar. Mi. Hah? Mi. Ya jangan ragu. Ya gitu. Kalau orang yang ngerti kaidah gak bakal ragu. Ar-Rahmanu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu ada namanya naat man'ud, itu kan sifat mausul. Itu bisa. Tapi kalau kita nggak ngerti A, I atau U, nah, kalau kami dulu teman-teman yang belajar bahasa Arab, biar selamat belakangnya udah dimatiin aja. Misalnya ya, aina tadhhab. Ya. Nah, misalnya bukan itu ya. Kayak tadi itu, misalnya ya. Berkaitan dengan A, I, U-nya itu di belakangnya ada dimatiin, biar gampang. Ya. Cuman masalahnya kalau Quran ya kita sering kayak gitu, ketika diwasol disambung salah. Misalnya kita kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, karena kita nggak tahu A, I, U. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuh. Nah, kan ini kalau nasta'in A, I, U. I lagi karena kan ayat pertama I masa jadi U gitu kan. Ya, contoh kayak gitu. Ya. Baik. Kepada Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mentadabburi surah As-Sajdah. Surah 32 yang tadi itu. Ya. Ayatnya ayat ke-15 dan ke-16. Nah, nanti kalau kita lagi tilawah sendiri, maka ayat 15 ini ada ayat sajadah. Maka disunahkan kita sujud. Ya, bacaan sujudnya gimana Pak Nur, bacaan sujudnya? Oh, Pak Ihsan gimana? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu ahsanul khaliqin. Oh, belum. Bu Rina, silakan lagi jemput nih satu-satu. Silakan Bu Rina. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa basarahu bi khalqihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pak Iwan gimana? Pak Puji, Pak Budi. Sajada wajhillahi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Iya. Pak Imam gimana Pak Imam? Pak. Yang apa Bu Ani silakan. Sajada wajhillahi lilladzi khalaqahu. Jangan jadi lupa, jadi ingat. Ah, enak. Ini kalau kita sih sajada wajhillahi khalaqahu Ada yang lain yang udah biasa baca, silakan Bu. Kalau saya sih yang nggak pernah coba. Oh. Baik ya. Ada bacanya di situ Pak Nur? Oh, enggak ada. Biasanya di Quran ada. Kalau kita dulu diajarin di kampung-kampung tuh, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa biquwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Nah, panjang, baca yang pendek. Subhana rabbiyal a'la. Ya. Kalau belum hafal. Ya. Bacanya berapa kali?
Baik ya. Itu dalam bentuk praktek. Nah, kita lihat dari kenapa sih ayat ini kok sampai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah, innama. Pernah ingat apa bedanya inna dengan innama? Ingat gak? Ini kan udah sering nih. Ya, saya dalam khutbah juga beberapa kali pernah diingetin. Ya, di sini juga pernah saya tulis. Ya, tapi kita ingin mereview. Biasanya kalau ngaji gitu kan, kalau nggak diingat dia lupa. Ingat gak, Ustaz, saya waktu itu pas banget lagi kamar mandi. Jadi saya nggak tahu. Oke. Waktu itu sih saya pas nggak hadir kayaknya, gitu kan? Apa Pak Iwan bedanya? Ini yang ringan-ringan aja dulu ya. Tapi ringan-ringan berkualitas ini ya. Gimana Bu Ami? Ya. Sesungguhnya tidak. Ma di sini bukan tidak nih. Ya, ma-nya bukan manafi. Apa? Pak Nur? Hanya. Masya Allah, ini langsung hanya. Maksudnya kalau kata Pak Nur, kalau inna itu artinya sesungguhnya, ya, kalau inna itu sesungguhnya cuma. Ya, jadi sering terjadi terjemahannya itu hanya. Ya. Jadi innama anti fi qalbi gitu. Cuma lu di hati gua gitu. Lagunya gimana Bu? Lagu Oma Iramanya? Malu apa? Malu. Kalau di rumah udah nyaman terus. Itu pas banget tuh kayak sarwan kayak Roma Irama. Cuma kamu. Kalau saya hampir lagu Oma itu saya tahu. Ya, dari mulai termasuk Apri katanya anak buah Roma Irama. Apri. Kak abang saya itu penggemar berat Oma. Ya, lagi lagu dari pertama sampai terakhir itu ada dalam bentuk kaset. Nah, om saya itu senang itu lagu Kus Plus. Jadi lagu Kus yang pertama ada itu. Saya sih enggak. Cuma karena sering dengar jadi familiar juga gitu. Ya. Ini cerita ya. Baik. Jadi hanya. Kalau di sini terjemahnya apa di sini? Ada hanyalah juga. Ada ditulis. Ya. Jadi ini kaidahnya umum. Jadi kalau ada tulisan innama, maksudnya gini. Ini benar-benar limited edition. Orang yang seperti ini nih edisi terbatas, nggak bisa dirasakan oleh semua. Ya. Ketika Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwan, cuma orang beriman itu yang bisa bersaudara dengan sahabatnya, dengan teman. Jadi kalau ada sama Islam, mukmin, dia mengaku mukmin, tapi sering berseteru sesama muslim, bisa jadi belum sampai tahap iman yang sesuai. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Cuma yang makmurkan masjid Allah orang yang beriman. Jadi kalau misalnya dia tidak memakmurkan masjid, bisa jadi karena belum sampai keimanan. Oke, kalau misalnya pakai ini saya kalau Quran ini ada search engine-nya ya, mesin nyari Qurannya. Jadi kalau saya ketik misalnya innama, itu semua yang innama itu keluar. Tapi apakah bisa? Kan biasanya yang begitu-begitu enggak begitu ya. Kalau satu kata bisa. Bentar saya coba ya. Ini pas lagi ingat, saya belum pernah nyari innama. Nanti kita lihat ada berapa kalau ada yang mudah-mudahan gitu. Karena ini saya setting ada bahasa Arab tuh. Nah, ini saya cariin nama. Ada 137 innama di dalam Quran. Jadi saya cari nama itu. Oh, banyak banget. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Ini yang paling akhir-akhir.
Innama anta mundirum man yakhshaha fa innama hiya zajratun wahidah innama tu'aduna lawaqi'. Ini ada 137 juga ya. Alhamdulillah di sini juga ya pasang terus innama dicari itu ya. Nata ijul bahat, nata itu hasil penelusuran, ya kan? Nata ijul bahat an ibarah innama, hasil penelusuran dari ungkapan innama ada 137. Pertama surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslimun. Jadi saking menguatkannya tuh, kami ini cuma ingin melakukan perbaikan loh, kata orang munafik. Kan sering tuh ya, dia pakai kata-kata yang menguatkan, saya ingin melakukan perbaikan, ternyata perusahaan. Ya. Jadi kalau Quran itu Masya Allah ya, itu betul-betul berlaku. Sampai sekarang kan orang munafik, ya, dia statementnya itu perbaikan, padahal kerusakannya itu dahsyat. Ya. Kita lanjut lagi. Innama yu'minu bi ayatina, cuma orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Alladzina idza dzukiru biha, apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami, kharru sujada, dia tersungkur sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, mensucikan dan memuji Tuhannya, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Ya, sombong itu apa? Kata Rasulullah, batarul haq, dia menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Ini ciri. Makanya disunahkan ketika ada ayat ini kita sujud, agar kita termasuk bagian dari orang yang kharru sujud. Itu. Tapi hukumnya sunnah. Gimana kalau dalam sholat? Dalam sholat itu kita tergantung imamnya baik. Imamnya aja. Kalau imamnya sujud, kita ikutan sujud. Tapi sebagai imam, ya, jadilah pemimpin yang memahami rakyatnya yang dipimpin. Kasih tahu dulu, jangan ujuk-ujuk ya. Dia baca ayat itu langsung sujud. Kalau yang di belakangnya saf pertama masih mending, ya, ini safnya panjang terawih. Kira-kira yang belakang tuh bisa main nengok-nengokan nggak? Gitu kan? Pada bingung karena belum dikasih tahu. Makanya sosialisasi itu penting ilmu. Ya, kasih tahu. Dulu waktu masih masjid di tempat saya itu sedikit, ya, alhamdulillah tuh saya sering ngingetin. Karena yang masbuk nggak banyak. Tapi sekarang alhamdulillah banyak, tapi banyak yang masbuk. Nah, ketika kita pakai ayat itu biasanya ada itu goncangan-goncangan. Ya, paling nggak dalam hati. Ini apa nih, gitu kan? Pertanyaannya, Bu Rina, ada berapa ayat as-sajadah di dalam Quran? Oke, barakallah. Ada 15 terus. Pertanyaannya, yang paling awal dari surat Al-Fatihah ke sini itu surat apa? Yang paling gampang nih ini. Hah? Al-Alaq. Enggak, dari Al-Fatihah. Oh, sajadah. Kalau akhir iya kan, akhir tuh Al-Alaq, wasjud wa qadari, itu terakhir. Yang pertama biar kita ngeh. Ayo kira-kira. Sajadah. Sajadah. Oh, jauh banget. Oh, masih jauh. Masya Allah. Dapat dari mana Bu jawabannya Bu? Ada di Quran. Di apa? Di catatan Quran ya, di apa? Lembar awal atau akhirnya itu biasanya ada. Alhamdulillah nggak masalah Bu ya. Yang penting kita udah dapat. Dan ini harus kita tahu jadinya. Oh, saya dapat lagi. Ternyata di Al-A'raf ayat terakhir itu ada sujud tilawah. Dan itu termasuk yang jarang didapatkan. Kenapa? Karena bisa jadi imamnya belum sampai ayat itu, ya kan? Atau jarang dibaca jadi gacoan sholat. Tapi kalau Al-Alaq itu sering. Al-Alaq pun kalau baca sempurna itu orang juga merasa kepanjangan. Coba lagi terawih Bu, imam di awalnya
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau untuk yang gacoan kita paling senang favorit dari At-Takasur sampai Anas, maka dengar Al-Alaq tuh kayaknya panjang banget. Ya kan? Ada imam khatib Jumat, kan? Khatib Jumat kemudian dia imam. Ceramahnya panjang. Baca Al-Alaq, Iqra. Nah, kira-kira gimana tuh? Enggak taunya sebenarnya habis Allamal insana ma lam ya'lam. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya kan? Di sini Pak Ustaz, Iya. untuk doa sajdah jadi beda-beda ya sebenarnya. Iya. Al-Araf beda, Ar-Ra'du, An-Nahl. Apanya? Doa-doanya. Doanya. Ada yang membedakan, ya, ada yang satu. Gitu. Nah, biasanya yang membedakan itu adalah versi para ulama. Ya, cara melihat dari konteks ayatnya itu apa. Nah, tapi kalau dari Rasulullah itu cuma satu yang saya pahami, gitu ya. Nah, ketika kita pengen hafal sebelum bisa yang lain, maka hafal satu aja. Kalau nggak bisa sama sekali, maka baca bacaan sholat tadi ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Silakan. Gitu ya. Jadi ada 15. Yang pertama Al-A'raf ayat pertama. Baik, sekarang kita dari sujud tilawahnya. Dari maknanya adalah bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang betul-betul yakin dengan kebenaran ayat-ayat Quran. Innama yusaddiqu bi ayatil Qur'ani wa ya'malu bihal ladina idza mu'izu biha. Kalau dia diingatkan dengan apa-apa yang ada di dalam ayatnya, ya memang dia betul-betul membenarkan. Ayat Al-Quran bicara tentang perintah, maka dia menjadi orang-orang yang siap untuk melaksanakan perintah. Di dalam Quran ada ayat tentang larangan, maka dia siap untuk meninggalkan apa yang dilarang. Di dalam Al-Quran ada sifatnya anjuran-anjuran, maka dia menjadi orang yang bersegera ya untuk menunaikannya. Oke, orang-orang yang beriman ya, dia betul-betul dia yakin dengan kebenaran ayat Al-Quran tanpa ada sedikit pun keraguan. Kalau dia belum masuk logikanya, bukan ayatnya yang ditolak. Kalau belum masuk dalam pemahamannya, dia benarkan dulu. Ayatnya benar, tapi saya belum sampai nih di sini pemahamannya. Ya, pernah saya ceritakan kan ketika kisah Bani Israel dengan Fir'aun, kemudian Fir'aun ditenggelamkan. Dalam surat Yunus Allah mengatakan fal yauma nunajjika bi bananika. Hari ini kami selamatkan jasadmu. Kalau kita hadir saat itu, yang kita sifatnya itu materialistis, kita harus ngelihat dulu. Kita akan bertanya, mana jasadnya gitu? Ada nggak saat itu? Udah ketemu belum? Belum. Belum. Ini kan baru abad-abad sekarang aja ketemu. Apakah karena belum ketemu kemudian saya nggak percaya dengan ayat itu, belum terbukti. Bukan seperti itu. Tapi ternyata teknologi kita belum sampai mengeksplorasi sampai ke sana. Ya. Ada belum nyambung. Wa ja'alna minal akhdari naro. Kami jadikan dari pohon itu api. Tapi makin berkembang pengetahuan ternyata tereksplorasi itu. Oh iya, ternyata batu bara itu adalah dari pepohonan itu yang terpendam di bumi ini ribuan, jutaan tahun. Kemudian terjadilah perubahan unsur-unsurnya, akhirnya dia bisa menjadi batu bara. Sampai kayak gitu. Baru mulai itu secara teknologi batu bara keluar. Dari mana sih hasilnya batu bara? Anak saya kuliahnya di biologi. Itu neliti batu. Bukan berarti nanti bakal jualan batu akik gitu kan. Kamu batu jualan batu akik aja gitu. Eksplorasi itu batuan di bumi. Ya Allah, itu setiap lapisannya itu beda unsur-unsurnya. Sebelah Masya Allah.
Saya waktu pas COVID itu kan beberapa kali melihat kuburan. Ya. Di Jakarta tuh kuburan itu warnanya agak hitam-hitam gitu tanah. Kalau di Depok itu agak merah-merah gitu. Ada di beberapa daerah tuh murah kayak beras perak. Iya benar. Murah. Iya. Kayak beras perak gitu. Ada yang lengket banget. Kayak tanah liat gitu kan. Kita kayak masya Allah. Tapi kalau kita lihat gunung gunung yang di belah itu kan, itu ada lapisan-lapisan gitu kan. Itu masing-masing berapa tahun itu kan. Gradasi. Iya kan gradasi itu kan. Itu berarti kandungannya beda, kemudian penguatannya, pengendapan itu berapa tahun juga beda. Kemudian ada lagi kan. Masya Allah. Dan kalimat Quran surat Yasin ini waja'alna minal akbarin naran fa'idahu yang asal dan seterusnya. Udah masya Allah. Jadi ada tuh Depak juga mengeluarkan tafsir sains di dalam Al-Quran. Maksudnya yang ada inspirasi ya, adanya sains dalam Al-Quran. Tapi bukan berarti setelah itu selesai kemudian bisa dihilangkan dengan teknologi. Ayatnya nggak berlaku, nggak juga. Dulu kan gini ya. Kenapa babi diharamkan? Kesimpulannya karena ada cacing pita. Bukan. Karena memang dia diharapkan. Itu bagian dari perintah Allah. Dan untuk kita teliti kenapa? Ternyata orang melihat tuh babi itu dari makannya aja apa ini? Nah, anak saya kan kedokteran hewan. Kemarin dia praktek untuk meneliti babi. Baru masuk babi, ya Allah langsung masak bau pi. Cara hidupnya juga, waduh, pokoknya jorok banget. Ya. Dan itu bukan cuma karena itu. Berarti kalau suatu saat babi itu udah rapi, bersih, berarti halal. Enggak. Sama kayak cacing pita. Berarti kalau cacing pitanya itu misalnya daging babi, kita kasih zat tertentu menyebabkan cacing pitanya mati. Halal dong. Ya enggak. Gitu. Karena disitulah yang gak bakal pernah selesai untuk kenapa gitu. Sampai ke ujung kehidupan itu. Jadi seperti itu. Nah, orang-orang yang beriman itu percaya. Kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia enggak sombong. Enggak merasa ilmunya lebih tinggi. Apa? Menurut gua saya pernah cerita ya kisahnya agak berkaitan dengan guru saya di kampus waktu itu. Ketika baca kitab gundul, di dalamnya ada ayat Quran. Ayat Qurannya gundul juga. Jadi kan kutipan, jadi kisah ada kutipan ayat Quran. Ketika dia baca, tidak seperti yang saya hafal ayat itu. Qadarullah saya udah hafal ayat. Ya, dijelaskan. Saya angkat tangan, Ustaz mohon maaf, bunyi ayatnya bukan kayak gitu ya, bunyi ayatnya begini saya sebutkan. Dia langsung tuh agak merasa diprotes sama mahasiswa gitu. Nah, apalagi mahasiswanya saya kan SMA bukan dari pesantren ya, beliau tuh konon katanya Alfiyah juga hafal. Alfiyah itu buku syair Alf tapi 1000 syair katanya hafal. Saya cuma gak pernah dibaca. Kan beberapa kali suka ngutip juga. Dia turun dari kayak gini nih, lagi jelasin kayak gini langsung gitu kan mahasiswa ditulis tuh kayak grammarnya gitu kan. Waduh udah Dijabarkan. iya dijabarin semua. Jadi saya alhamdulillah ya setiap kuliah itu saya punya Quran ya, saya punya Quran JI ya, belum ada plus dulu kan ya, bawa Quran saya buka ke depan saya nggak mau diskusi gitu kan. Ayat ini Pak dibaca kaget dia langsung Quran yang benar gitu langsung lu dahsyat benar deh ngakuin yang dijelasin tuh ibarat tuh nggak pernah dijelasin dah pakai berarti ini Quran Masya Allah terlalu agak lama waktunya akhirnya dosen itu ngaji sama banyak belajar Quran. Karena saya ikut lembaga Quran, dia kan enggak. Guru saya hafiz Quran ya, jadi di kampus saya belajar bahasa Arab sama dia.
beliau. Ya, tapi kalau di rumahnya saya ngajar privat waktu saya kuliah. Ini salah satu contoh. Ya, jadi beliau tuh ngerti bahasa Arab, tapi ketika Quran mengatakan kayak gini, Quran itu mengenai saya nanti kita bahas lagi mengenai yang ini kan, tapi Quran pakai yang ini karena ini kutip ayat Quran. Ya, kalau nggak kutip ayat Quran mungkin saya nggak tahu kan, nggak hafal saya, tapi karena ayat itu udah saya hafal akhirnya. Nah yang kedua, tadajafa junubuhum 'anil madaji. Ahlul Quran tuh, nah ya, mereka yang beriman terhadap Al-Quran juga bukan cuma sekedar percayanya, yakinnya, tapi dia menjadikan malam-malamnya itu malam-malamnya di sana dia senantiasa yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Malamnya diisi dengan tahajud, qiyamul lail. Kalau bahasa ini bahasa kiasannya, tatajafa junubuhum 'anil madaji, ya lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ustaz, alhamdulillah saya jauh. Kenapa? Karena saya tidurnya di lantai. Ini istilah ya, jangan diakalin. Saya dari tempat tidur, ya, mas. Lantai pun jadi tempat tidur. Lo tidur di mana? Di lantai, kan tempat buat tidur, gitu. Bukan kasur, ya. Bukan dipan, bukan, ya. Bukan masalah itu. Artinya gini, orang tuh kalau yang dekat, melekat, susah banget kalau bangun. Susah. Kemarin saya kesiangan. Kemarin tuh pas subuh baru bangun azan, kaget saya keluarga. Karena kecapean, saya habis banyak kegiatan, tidur istri ngaji ya sampai malam. Goblok. Ya, saya tanya istri saya lagi nggak sholat. Ya. Kok bisa? Iya, tadi kan nyala. Aku mati itu alarm. Ya, karena dia nggak sholat kan, lupa. Lah, ya udah nggak apa jadi pelajar. Itu masya Allah, itu 12 banget ya. Dan ini saya jujur ini jadi pelajaran buat saya. Makanya saya ingatkan lagi, oh iya berarti kita harus buatkan. Akhirnya komitmen lagi sama istri. Ingat ya kan alarm 3 kali, tolong diingat. Kadang-kadang ngobek juga, kadang-kadang ada handphone saya tinggal di ruang tamu, saya di kamar. Nah, bagaimana dengan kita semua? Coba. Ya, yang penting kita punya azan. Sekarang kan 4:30 ya, subuh tuh 3:02. Berarti kalau kita bangun jam 4 itu udah cukup. Ya, silahkan bisa. Ya. Nah, kalau di dalam kehidupan kita seminggu ini berarti kita coba harus ada minimal 1 hari kita bisa. Kalau nggak bisa dalam 2 minggu 1 kali bisa. Kalau nggak bisa dalam 1 bulan 1 kali ya. Walaupun cuma 2 rakaat nggak ada masalah. Karena kenapa? Kita ingin termasuk ayat ini min ahlil Quran. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bukan cuma itu, orang ahlul Quran itu orang yang nggak pelita. Jadi ayat ini juga Allah gambarkan bukan cuma hablum minallah yang dijaga. Orang ahlul Quran dia juga hablum minannasnya terjaga. Apa? Dibuktikan dengan dia mau berinfak, berbagi dengan sesama. Jadi gak sibuk sendirian. Maka orang berinteraksi dengan Al-Quran insya Allah gak individualis, gak merasa menang sendiri. Orang interaksi dengan Al-Quran gak mungkin hidupnya jadi eksklusif ya. Pasti dia berinteraksi dengan tetangga, dia memperhatikan orang lain. Dari hartanya gak cuma habis buat sendiri, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ada dari orang yang dekat dengan Quran, dia juga bukan orang yang tidak punya harta. Yunfiqun, dia ingin melaksanakan ini berarti dia harus punya penghasilan. Karena kata orang Arab, faqiru syai' la yu'ti, orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Gimana kita pengen berinfak sedekah orang kita nggak punya? Jangan-jangan selama ini mustahil. Nah kita berusaha untuk terlibat. Karena memberi itu adalah salah satu ciri orang-orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah.
Dan ini adalah innama yu'minu bi ayatina, cuma ada pada orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat. Jadi orang ahlul Quran beriman dengan ayat Al-Quran, dia khusyuk, tidak sombong, ya, malam-malamnya dihidupkan walaupun cuma sesaat, paling tidak seminggu satu kali lah. Grup kita nih, kelompok kita juga pastikan, dan dia juga mengingatkan keluarganya. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun, jangan lupa membiasakan ada infak di rumah. Sehari 2.000, seminggu saya tiap Jumat dikeluarin tuh buat ke masjid 14.000, makin muskilah, gak ada masalah. Tapi semangat memberi senantiasa, dan yakinlah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Kalau kita infakkan apapun, Allah yang akan mengganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi. Nah, menjelang Ramadan, yuk ini mulai kita hidupkan lagi. Sekarang udah 15 Rojab, ya, pertengahan, 1,5 bulan lagi kita Ramadan, ya, diingatkan keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, ya, kita tanamkan tekad terbaik di Ramadan 1,5 bulan yang akan datang. Dari sekarang dimulai persiapannya, ya, puasa-puasa sunnah silakan disiapkan, sholat sunnah juga mulai digaungkan lagi, ya kan? Yang biasa terlambat sholatnya udah mulai diperbaiki biar bisa on time. Sehingga jangan sampai pas Ramadan ada kalimat tumben gitu kan. Dari sekarang ada Allah yang hubungannya, mudah-mudahan berkah. Untuk yang masih ada utang-utang puasa, ya, kalau anak-anak kita diingatkan, ya, yang masih utang puasa juga bisa jadi karena sakit, ya. Enaknya nih untuk para suami, kalau istrinya lagi bayar utang, suaminya ikutan puasa. Maksudnya apa? Misalnya di Senin dan Kamis, suaminya puasa Senin Kamis, istrinya puasa bayar utang. Itu subhanallah, itu romantis banget tuh kalau udah ibadah bisa kayak gitu, ya. Bukan cuma diperintahin, ya, bayar utang tuh, gitu kan, belum selesai, ya. Tapi mah besok kita puasa ya, Senin kamu bayar utang, aku puasa Senin kamu. Buka puasanya barengan kan, anak-anak juga gitu, ya. Mudah-mudahan berkah manfaat buat kita semua. Main salam kita akhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.